Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang usaha Raja Henry VIII untuk mendapatkan pewaris laki-laki, pastikan kalian sudah menonton video kita sebelumnya tentang awal pemerintahannya dan pernikahannya dengan Catherine dari Aragon. Saya yakin kalian sudah dengar beritanya. Keinginan Henry VIII untuk memiliki putra mahkota membuatnya mempertanyakan pernikahannya dengan Catherine dari Aragon. Catherine, seorang putri dari Spanyol, awalnya menikah dengan kakak laki-laki Henry, Arthur. Setelah kematian Arthur yang terlalu cepat, Henry menikahi janda kakaknya untuk mempertahankan persekutuan dengan Spanyol. Meskipun beberapa kali hamil, hanya satu anak yang bertahan hidup melewati masa bayi, seorang putri bernama Mary. Ketiadaan pewaris laki-laki sangat mengganggu Henry, membayangi pemerintahannya. Dia menjadi yakin bahwa pernikahannya dengan Catherine dikutuk. Imamat pasal 20, ayat 21 menyatakan, jika seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu adalah hal yang najis. Henry, seorang Katolik yang taat, melihat ayat ini sebagai penjelasan ilahi atas ketidakberuntungannya memiliki anak laki-laki. Dia menjadi terpaku pada gagasan bahwa pernikahannya tidak sah di mata Tuhan dan mencari pembatalan. Ini menandai awal dari hubungan Henry yang penuh gejolak dengan gereja Katolik. Dia percaya dia telah menemukan celah untuk melepaskan diri dari pernikahannya dan mendapatkan pewaris laki-laki. Tapi dia meremehkan kerumitan hukum agama dan tekad Paus. Sementara Henry bergulat dengan Paus dan hati nuraninya sendiri, seorang tokoh baru menarik perhatiannya, Anne Boleyn. Aku menolak untuk hanya menjadi selir kerajaan lainnya. Jika kau menginginkanku, kau harus menah denganku dan menjadikanku ratumu. Anne, seorang dayang Ratu Catherine, adalah segala sesuatu yang tidak dimiliki Catherine. Cerdas, modis, dan sangat pintar. Pengaruh Anne terhadap Henry sangat besar. Ia memicu rasa frustrasinya terhadap gereja, mendorongnya untuk melepaskan diri dari kendali Roma, dan mengangkat dirinya sebagai kepala tertinggi gereja di Inggris. Henry, pertimbangkan ide-ide para reformator seperti William Tyndale. Alkitab harus dalam bahasa Inggris, dan Anda harus memiliki kendali lebih besar atas urusan agama. Didorong oleh dukungan Anne dan ketidaksabarannya yang semakin besar, Henry membuat keputusan radikal. Dia memutuskan hubungan dengan gereja Katolik, menyatakan dirinya sebagai kepala tertinggi gereja Inggris, dan membatalkan pernikahannya dengan Catherine, membuka jalan bagi pernikahannya dengan Anne. Tindakan pembangkangan ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa. Ini menandai pemutusan yang menentukan dengan tradisi berabad-abad dan mengantarkan era baru pergolakan agama di Inggris. Seorang dayagi. Anne Boleyn, yang dulunya hanya seorang dayang, telah menjadi tokoh penting dalam sejarah Inggris, katalisator revolusi agama. Pemberontakan dan tekadnya memainkan peran penting dalam keputusan Henry VIII untuk menceraikan Catherine dan membentuk kembali lanskap agama Inggris. Kisah cinta Raja Henry yang penuh gejolak dan pencariannya akan pewaris laki-laki akan selalu terjalin dalam ingatan masyarakat. Ia menikah 6 kali. Setiap pernikahan menjadi babak dalam pengejarannya yang tak henti-hentinya akan seorang putra dan bukti sifatnya yang berubah-ubah. Anne Boleyn, istri keduanya, gagal memberikan pewaris laki-laki yang didambakan. Ia melahirkan seorang putri yang sehat, Elizabeth, tetapi Henry, yang selalu terobsesi pada seorang putra, menjadi kecewa. Anne menemui akhir yang tragis di tangan Algojo. Putrinya Elizabeth dinyatakan tidak sah. Jane Seymour, istri ketiganya, akhirnya memenuhi keinginan Henry yang begitu besar melahirkan seorang putra, Edward. Namun, Jane meninggal tak lama setelah melahirkan, meninggalkan Henry yang patah hati tetapi dengan pewaris laki-laki yang sangat ia idamkan. Pernikahan-pernikahannya berikutnya dengan Anne of Cleves, Catherine Howard, dan Catherine Parr merupakan campuran dari manuver politik, cinta sesaat, dan dalam kasus Catherine Parr, kasih sayang dan persahabatan yang tulus. Pernikahan-pernikahan ini, meskipun kurang dramatis daripada pernikahan-pernikahan sebelumnya, semakin menggambarkan sifat Henry yang kompleks dan seringkali kejam. Perceraian dan pembatalan pernikahannya meninggalkan jejak kehidupan yang hancur dan mengubah jalannya sejarah Inggris selamanya. Seiring berjalannya waktu, sosok Henry VIII yang dulu berkuasa dan berwibawa mulai memudar.
Beban dari keputusan-keputusannya, pengejarannya yang tak henti-hentinya akan pewaris laki-laki, dan dampak fisik dari luka dan penyakitnya mulai terlihat. Kejatuhan Henry VIII ke dalam kegilaan ditandai dengan perilaku yang tidak menentu, paranoia, dan keputusan-keputusan yang kejam. Pikirannya yang dulu tajam menjadi kabur, mengarah ke pemerintahan teror yang meninggalkan bekas luka abadi di Inggris. Istana menyaksikan dengan ketakutan saat kewarasan sang raja menghilang, dan tindakannya menjadi semakin tidak terduga dan penuh kekerasan. Para penasihat dan pejabat istana yang terpercaya mendapati diri mereka berada di bawah belas kasihan amarah raja yang meluap-luap. Tuduhan pengkhianatan menjadi hal biasa, dan banyak dari mereka yang pernah menikmati kekayaan raja mendapati diri mereka di penjara atau dieksekusi. Paranoia Henry meluas ke orang-orang terdekatnya, termasuk keluarganya sendiri. Kondisi mental raja yang memburuk membuat siapapun tidak merasa benar-benar aman. Bayangan kapak Algojo tampak besar di istana, sebuah pengingat konstan akan kapasitas raja untuk melakukan pembalasan yang kejam. Terlepas dari kejatuhannya ke dalam kegilaan, warisan Henry VIII tetap bertahan. Pembentukan gereja Inggris olehnya, 6 pernikahannya, dan dampaknya pada sejarah Inggris tetap terukir dalam catatan sejarah. Namun tahun-tahun terakhir pemerintahannya sangat kontras dengan raja yang dulu bersemangat dan ambisius. Sang raja yang dulu agung, kini tinggal bayangan dari dirinya yang dulu meninggalkan kerajaan yang selamanya diubah oleh pemerintahannya. Kisah Henry VIII berfungsi sebagai kisah peringatan tentang bahaya kekuasaan absolut dan kerugian manusia dari ambisi raja yang tak kenal ampun. Jatuhnya Raja Henry VIII dari kuda menandai titik balik yang penting dalam hidupnya. Kecelakaan itu mengakibatkan cedera kaki parah yang tak kunjung sembuh total, menyebabkan rasa sakit kronis dan masalah mobilitas. Kejadian ini tidak hanya memengaruhi kesehatan fisiknya, tetapi juga kondisi mentalnya, saat raja yang dulu bersemangat berjuang untuk menerima keterbatasan barunya. Akibatnya, aktivitas fisik Henry menurun, dan berat badannya mulai naik dengan cepat. Obesitasnya menjadi ciri khas di tahun-tahun berikutnya, memengaruhi kesehatannya dan pemerintahannya sebagai raja. Rasa sakit kronis dan ketidakmampuan bergerak menyebabkannya menjadi penguasa yang lebih mudah marah dan tidak terduga, semakin memperburuk hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Selain penyakit fisiknya, kesehatan Henry yang menurun memperparah paranoia dan kecenderungan otoriternya. Dia menjadi semakin terisolasi, mengandalkan sekelompok kecil penasihat, dan sering membuat keputusan gegabah yang akan berdampak jangka panjang pada kerajaan. Cedera kaki dan penurunan kesehatan selanjutnya berfungsi sebagai pengingat yang menyentuh tentang kerentanan dan sisi kemanusiaan, bahkan dari tokoh paling berkuasa dalam sejarah. Tahun-tahun terakhir, Henry VIII sangat berbeda dengan raja yang energik dan ambisius seperti dulu, menawarkan kesimpulan yang menyedihkan untuk pemerintahannya yang penuh gejolak. Saat kita merenungkan penurunan fisik Henry VIII, kita mendapatkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang perjuangan pribadi yang membentuk warisannya. Ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang kerapuhan kesehatan manusia dan konsekuensi jangka panjang yang dapat ditimbulkannya pada kepemimpinan dan pemerintahan. Kisah cedera Henry VIII dan akibatnya menambah lapisan lain pada permadani kompleks kehidupan dan pemerintahannya, semakin memperkuat tempatnya dalam sejarah sebagai seorang raja yang kehidupan pribadi dan politiknya saling terkait erat. Menjelang akhir hayatnya, kondisi fisik Raja Henry VIII memburuk dengan cepat. Raja yang dulu berwibawa, yang berdiri tegak dengan kekuatan dan kekuasaannya di istana, kini terbaring lemah di tempat tidur, digerogoti oleh berbagai macam penyakit. Obesitasnya ditambah dengan luka di kakinya yang tak kunjung sembuh, membuatnya terus-menerus menderita kesakitan. Penyakit asam urat dan penyakit lainnya menambah penderitaannya, dan sosoknya yang dulu berwibawa kini menjadi lemah dan rapuh. Di hari-hari terakhirnya, Henry VIII dihantui oleh masa lalunya. Wajah istri-istri dan para penasihatnya yang telah dieksekusi seolah-olah membayanginya sebuah pengingat suram akan keputusan kejam yang menandai pemerintahannya. Pikiran sang raja, yang dulu tajam dan strategis, kini dipenuhi dengan penyesalan dan paranoia. Dikelilingi oleh sedikit pengikut setia yang tersisa, Henry VIII menghadapi akhir hidupnya dengan perasaan terisolasi dan putus asa. Pada tanggal 28 Januari 1947, Henry VIII meninggal dunia, meninggalkan kerajaan yang telah diubah selamanya oleh pemerintahannya.
Kematiannya menandai berakhirnya sebuah era, tetapi warisannya akan terus membentuk Inggris untuk generasi-generasi mendatang. Gereja Inggris yang didirikan melalui pembangkangannya terhadap Paus tetap menjadi landasan kehidupan keagamaan Inggris. 6 pernikahannya, masing-masing penuh dengan drama dan intrik, menjadi legenda, menarik imajinasi para sejarawan dan pendongeng. Pemerintahan Henry VIII adalah bukti kompleksitas kekuasaan, ambisi, dan kelemahan manusia. Kisahnya berfungsi sebagai kisah peringatan, mengingatkan kita akan dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh seorang penguasa terhadap jalannya sejarah. Warisan Henry VIII terukir dalam jalinan Inggris, sebuah pengingat yang kuat akan raja yang mengubah bangsa selamanya. Saat babak terakhir kehidupan Henry VIII ditutup, beban keputusannya dan harga ambisinya tersingkap untuk dilihat semua orang. Raja yang dulu agung, kini tinggal bayangan dari dirinya yang dulu, meninggalkan kerajaan yang selamanya diubah oleh pemerintahannya. Kisah Henry VIII berfungsi sebagai kisah peringatan tentang bahaya kekuasaan absolut dan kerugian manusia dari ambisi raja yang tak kenal ampun.